Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam semangat kepada kita semua, seluruh rekan-rekan, sahabat, handetolan yang ada di Nusantara ini. Pada sore hari ini, tanggal 4 Maret 2022, pada suasana tahun baru Saka ini, saya Gus Beng, Go Kresi, Gus Beng, kembali menyapa saudara-saudara semua melalui channel podcast saya ini. Pada sore hari ini mohon maaf, ini jam ngopi sore saya, jadi izinkan saya sambil ngopi sore. Pada sore hari ini saya ingin membahas tentang wacana pemindahan ibu kota negara. Sebenarnya bukan wacana, tetapi bagaimana mengimplementasikan pemindahan ibu kota negara yang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang 3 tahun 2022 oleh pemerintah pusat. Jadi ini sudah merupakan keputusan atau kebijakan publik yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur di sekitar kawasan Penajam Pasir, kalau tidak salah. Nah, itu yang akan saya bahas pada vlog sore hari ini. Tentunya menggunakan pendekatan pengetahuan saya di public policy atau kebijakan publik atau administrasi publik yang dekat dengan satu rumpun dengan pemerintahan dan pemerintahan, atau di dalamnya juga ada public policy, kebijakan publik. Ketika kita mengatakan Undang-Undang 3 2022 ini sudah disahkan oleh pemerintah pusat. Nah, begitu bukan hanya begitu disahkan, tetapi sebelum disahkan sudah menimbulkan pro kontra di tengah khalayak atau masyarakat. Namun sebagai orang yang mencermati, mengamati public policy, itu sesuatu hal yang biasa, pro dan kontra. Karena pada dasarnya sulit bagi setiap pemerintahan atau pejabat publik memuaskan seluruh masyarakatnya. Sangat sulit. Karena itu sudah merupakan pakem public policy, kebijakan publik. Nah, terlepas tentunya tanpa mengabaikan yang kontra. Kita semua pasti memahami bahwa sebelum undang-undang disahkan, pasti ada secara normatif kajian akademiknya. Jadi ada referensi kajian akademiknya. Nah, ini yang perlu dicermati terlebih dahulu. Nah, di titik ini sebenarnya bagi yang kontra, termasuk yang pro, perlu juga sedikit menoleh ke belakang bagaimana proses perumusan kebijakan itu. Itu yang perlu dicermati. Jadi bagaimana aktor-aktor yang terlibat di dalam perumusan kebijakan itu. Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian di samping kita mencermati bagaimana peran para aktor dalam proses perumusan Undang-Undang 3 2022 ini, yang penting untuk dicermati juga berkaitan dengan ketersediaan logistik. Nah, ini yang penting. Jadi ketika kita berbicara perumusan kebijakan, ada tahapan yang namanya isu-isu kebijakan, kemudian merumuskan perumusan masalahnya, identifikasi masalah tentunya berkaitan dengan wacana pemindahan ibu kota. Kemudian di dalam perumusan masalah ini, nanti setelah perumusan masalah dibuatkan kajian, kemudian kajian ini akan menghasilkan yang namanya rekomendasi kebijakan, alternatif yang bisa ditempuh oleh pengambil kebijakan atau pengambil keputusan.
kemudian barulah tahapan pembentukan kebijakan. Nah, ini sudah disahkan. Nah, ketika kita berbicara itu, yang notabene referensinya pasti salah satunya teori formulasi kebijakan yang paling umum digunakan adalah rasional komprehensif. Nah, itu yang saya katakan tadi, hal-hal yang dibahas. Nah, ini karena sudah undang-undang ditetapkan, di titik ini yang perlu dipikirkan oleh kita semua adalah bagaimana implementasinya ke depan. Sehingga undang-undang ini bisa dilaksanakan dengan baik atau maksimal. Nah, di titik ini pertanyaan yang paling mungkin seksi, masihkah ada yang kontra? Nah, ini yang kontra ini mungkin banyak kemungkinan yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kontra terhadap pemindahan ibu kota itu. Yang paling banyak saya baca di media sosial dan di media mainstream adalah permasalahan kesiapan anggaran atau dana. Nah, ini yang paling banyak diperdebatkan. Artinya apa? Artinya yang menjadi titik kritis adalah anggaran. Nah, di luar anggaran berarti sebenarnya bisa ditangkap bahwa sebenarnya tidak ada keberatan dari khalayak berkaitan dengan pemindahan itu. Bahkan pada kesempatan sore yang baik ini, saya ingin mengatakan bahwasanya saya pribadi tidak kurang mungkin 10 tahun yang lalu ketika Jakarta itu terus-terusan dihantam banjir setiap musim hujan. Pada waktu itu saya sudah berpikir bahwasanya satu-satunya jalan untuk mengurangi tingkat kebanjiran atau frekuensi banjir yang kerap terjadi di ibu kota negara Jakarta itu adalah mengurangi jumlah populasi orang di sana. Salah satunya yang saya pikirkan pada waktu itu adalah meniru apa yang dilakukan oleh Malaysia misalnya, memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya. Itu salah satunya. Kemudian ternyata ada negara-negara lain yang juga memisahkan pusat bisnisnya dengan pusat pemerintahan. Nah, itu yang saya pikirkan beberapa tahun yang lalu sebelum ada Undang-Undang 3 2022. Artinya ketika undang-undang disahkan, sebenarnya ini sudah sekali kayuh 2-3 pulau terlampaui. Pemerintah sebenarnya ada itikad untuk memang mengurangi jumlah orang yang ada di Kota Jakarta. Sehingga ini tentunya akan membantu wilayah Jakarta, kawasan itu berkaitan dengan dampak lingkungan yang bisa terjadi di Jakarta. Karena pergeseran, pengurangan jumlah orang yang tadinya di Jakarta dipindahkan ke Penajam Pasir. Nah, ini yang perlu menjadi poin penting, titik kritis kita, dengan tidak terus-terusan kita selalu mengedepankan kontra, pro kontra, asal berbeda, tidak. Karena kita membangun negeri ini tentunya dengan semangat yang betul-betul mengarahkan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu pandangan saya, pendapat saya tentang kondisi terakhir yang berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang 3 2022 ini. Nah, terkait dengan kegundahan publik, khususnya tentang ketersediaan anggaran, ini tentunya menjadi PR besar kita semua. Karena kalaupun kita tidak memindahkan hari ini, katakanlah kita akan memindahkan, mungkin misalnya kita akan memindahkan 5 tahun lagi. Siapa yang bisa menjamin kondisi 5 tahun ke depan itu kondisi APBN kita lebih baik? Nah, siapa yang bisa menjamin? Ini mungkin sama pertanyaannya ketika kita akan memindahkan seandainya pada masa Bung Karno dulu. Karena Bung Karno sudah punya rencana untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Nah, itu sisi positif yang harus kita pikirkan bersama. Nah, terkait dengan ketersediaan anggaran, tentunya karena sudah undang-undang disahkan, kita berbicara tentang konsep implementasi, bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana melaksanakan Undang-Undang 3 ini, 2022 ini. Tentunya yang perlu dipikirkan sumber-sumber pembiayaan. Kalau misalnya kita menggunakan APBN,
berarti ada jumlah tertentu yang harus kita gunakan. Ada persentase pendapatan negara yang kita gunakan. Pastinya pandangan saya, karena anggaran kita, APBN kita itu ringnya sekitar 2.700 sampai mungkin 3.000 triliun per tahun anggaran. Artinya mungkin belanja modalnya itu mungkin di kisaran 40% atau 50%. Tetapi tidak semuanya yang bisa kita gunakan. Artinya peluang yang ada bisa saja kita menggunakan APBN tetapi menggunakan pola atau model multi years. Mungkin mencicil setiap tahun anggaran berapa triliun. Karena kebutuhan pembangunan ibu kota negara itu di kisaran 400 sampai 500 triliun. Nah, itu yang perlu kita cermati. Jadi kalau kita menggunakan pola skema, kita menggunakan APBN. Apabila kita menggunakan skema atau pola pihak ketiga, ini pastinya ada semacam bunga yang harus kita bayar. Kalau kita menggunakan pola pihak ketiga, konsorsium atau pemodal. Nah, ini tentunya ketika kita harus membayar sesuatu yang lebih dalam artian bentuknya mungkin bunga kepada pihak ketiga, ini tentunya akan berimplikasi terhadap APBN juga. Ada nilai yang lebih besar yang harus kita keluarkan. Pada rentang berapa tahun? Mungkin 5 tahun dicicil atau 10 tahun dicicil ke pihak ketiga itu. Nah, ini yang perlu menjadi pikiran kita semua. Sehingga tidak ujug-ujug bahasa di tengah masyarakat itu seolah-olah asal berbeda, kontra. Sementara masalah ini harus kita selesaikan hari ini. Akan lebih baik masalah banjirnya Jakarta ini kita selesaikan hari ini, tidak menunggu tahun depan, tidak menunggu 2 tahun lagi, tidak menunggu 3 tahun lagi, tidak menunggu 5 tahun lagi, apalagi 10 tahun. Karena kacamata saya tadi itu, suka tidak suka, di musim penghujan Jakarta itu terus dihantam dengan banjir, dan ini mempengaruhi aktivitas, tidak hanya aktivitas sehari-hari warga, aktivitas bisnis, aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas pemerintahan terganggu. Nah, langkah yang ditempuh itu sebenarnya sudah sangat bagus. Hanya saja yang perlu kita cermati tadi masalah pendanaan, pembiayaan. Kemudian masalah yang muncul juga yang saya baca, banyak aparatur pemerintah yang belum mau pindah ke Penajam Pasir. Nah, ini tentunya perlu dilakukan komunikasi oleh pemerintah, oleh elit-elit yang ada di departemen, elit-elit yang ada di Jakarta. Bagaimana melakukan komunikasi, kemudian dipelajari lagi bagaimana perilaku aparatur, kira-kira solusinya seperti apa. Ini tentunya secara parsial dipilah-pilah masalahnya. Jadi bagaimana isu-isu yang berkembang di tengah ASN yang ada di kementerian-kementerian itu, kemudian dirumuskan apa yang menjadi masalah mereka, kemudian dibuatkan kajian, kemudian ditawarkan alternatif kepada mereka sehingga nantinya tidak mengganggu proses pemindahan ibu kota, utamanya yang berkaitan dengan organisasi pemerintah ini. Karena kalau ASN ini betul-betul banyak yang tidak mau pindah ke Penajam Pasir, tentunya akan mengganggu juga kinerja pemerintah pusat. Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian di samping masalah anggaran dan aparatur tadi, tentunya yang paling penting bagaimana kesiapan masyarakat ada yang masyarakat di sekitar kawasan atau lokasi ibu kota negara baru ini. Ini yang perlu dicermati kembali, karena ini nantinya akan berpengaruh terhadap interaksi ke depan antara komunitas yang baru ini, orang-orang yang ada di ibu kota negara dengan masyarakat penyandingnya. Ini jangan sampai nanti terjadi semacam perbedaan pandangan. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan wacana atau implementasi atau bagaimana melaksanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itulah hal-hal yang menjadi isu-isu penting, titik-titik krusial yang perlu kita cermati bersama, sehingga pemindahan ibu kota dari Jakarta menuju Penajam Pasir ini bisa berjalan
dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, tentunya bisa dilaksanakan dalam tempo atau waktu yang lebih cepat. Mungkin itu hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan wacana atau implementasi Undang-Undang 3 2022 tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Demikian saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya ini ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.